Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap tahun umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah wate katruk tanggal 12 Rabiul Awal gepegat sabuh acara yang diberi nama yuqamu bizikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya membuat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegat peringatan Maulid Nabi setiap tahun adalah suatu tradisi yang baik dalam Islam. Sesuai dengan hadis perkataan Rasulullah yang diceritakan oleh Jarir bin Abdullah, rawahu Muslim wan Nasa'i wa Ahmad. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha." Barang siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahala. Wa ajru man amila biha min ba'dih, dan juga mendapat pahala kepada orang-orang yang mengikuti tradisi tersebut. Maka berdasarkan hadisnya, pegat peringatan Maulid Nabi bukanlah bid'ah dalalah, tapi pegat peringatan Maulid Nabi termasuk dalam sunnah hasanah fil Islam, adalah suatu tradisi yang baik dalam Islam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ulama-ulama awal gepegat peringatan Maulid Nabi supaya nakna pahala sesuai dengan kaedah usul fiqh al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan itu sangat tergantung kepada kasat, kepada niat. Maka ulama-ulama awal gepegat peringatan Maulid Nabi dengan niat adalah untuk mengingat kembali nikmat Allah, yaitu nikmat kelahiran Nabi. Yang kedua, mereka membuat peringatan Maulid Nabi dulu dengan niat untuk pemulia Rasulullah. Untuk pemulia Rasulullah nyali Allah geperintah dalam Quran. Salah satunya surah Al-Fatah ayat 9. Allah berfirman, "Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu." Artinya hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, hendaklah kamu memuliakan Rasul dan menolong Rasul. Maka berdasarkan ayatnya, pegat peringatan Maulid Nabi adalah untuk memuliakan Rasulullah. Kemudian yang kelih, ulama-ulama awal kepegat peringatan Maulid Nabi setiap tahun untuk menzahirkan, untuk menampakkan, dan untuk menyatakan cinta kepada Rasulullah. Berdasarkan hadis perkataan Rasulullah riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai aku, maka ada ia bersamaku dalam surga. Maka dalam hadisnya, Rasulullah geperintah bagdanya agar kita mencintai beliau dengan cinta yang cukup tinggi, sebagaimana para ahlul bait Nabi, sahabat Nabi, mereka telah membuktikan bahwa mereka sangat mencintai Nabi, sehingga mereka rela mengorbankan harta dan nyawa karena cinta kepada Rasulullah. Apabila kita mencintai seseorang, kita dituntut berkorban kepada orang yang kita cintai. Takut berkorban, tidak usahlah main cinta-cintaan. Taban cik lagi tiro anak muda lah kampung tu, galak tiro cewek. Bila anak mudanya haitim berkorban, dia tidak akan mendapatkan cinta dari seorang gadis. Baik kalian tiro orang anak inang tari, orang langsing, ramping, diri bonding,
pat yaidang tegerhing-gerhing. Meng jelicin ban 12 sang kertah nenggro Hindi. Igoi sari lagi anak jagung, punggung lagi biola teja. Sehingga ikun tele anak kampuno, "Dik, I love you. Engkau icong ju, aku icong u. Sehari aku tak lihat kamu, hatiku rindu. Tro 7 huro aku hana mengatmu. Semoga kau dapat menerima cintaku." Rupanya itulah cinta. Ikalah anak kampuno, "Aduh dik, sampai hatimu kau menolak cintaku. Walau 1 kali kau menolak cintaku, 1000 kali aku akan mengejar dan mengemis cinta padamu. Karena bagiku kau adalah segalanya. Kau kasihku, kau sayangku, kau darah manisku, dan kaulah jantung pisang wakku." Amban baikku. Pukul betul-betul rana bang cinta kelon, betul dek. Biar bumi langit jadi saksi, biar hujan badai jadi bukti, aku benar-benar mencintaimu sepenuh hati. Andai engkau jadi bulan, aku jadi bintangnya. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Pokoknya kaulah segalanya. Kau matahari, kau bulan, kau bintang. Bila adik tidak mau sama abang, abang akan bunuh diri dengan timpaan. Rumah kawat ha. Bidron tem, bidron cinta kelon, betul dek. Menyo bidron cinta kelon, dron tem berkorban, siap itu. Menyo tem berkorban, buktikan cintamu. Cipa joh mi asika. Demi cinta dron kelon. Ijauh anak agamuno. Oh, jangankan makan tai kucing demi cintaku kepada adik. Itik-itik ku perkosa. Love is blind, cinta buta, bisa membuat orang lemah jadi kuat. Yang jauh terasa dekat, tai kucing rasa coklat. Yang menyembah urung tengah menang. Yang perlihat dan pegah, ahlul bait Nabi, sahabat Nabi, mereka mencintai Nabi dengan cinta yang cukup tinggi, sehingga mereka rela mengorbankan harta dan nyawa untuk menyatakan cinta kepada Rasulullah. Ya, teman lagi kita yang orang Aceh hana sampai payah tertuat nyawang tadi untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah. Setiap tahun kita yang orang Aceh yang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah tak pegat peringatan Maulid Nabi untuk tak penyata cinta ke Rasulullah. Karena segolong kita yang tak penyata cinta ke Rasulullah, Rasulullah telah duluan menyatakan cinta kepada umatnya. Maka dengan tak pegat peringatan Maulid di sini na pengorbanan. Na pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, bahkan pengorbanan harta. Ratusan ribu di kampung-kampung, bahkan jutaan itu biat peng wate kepegat peringatan Maulid Nabi. Getempu buat nyan mandum untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah. Tapi sayang, kadang-kadang sebagian katanya orang Aceh gepegat peringatan Maulid Nabi getem, gekhauri Maulid getem, teruk bak semayang kah getem. Nyan yang salah rakyat hak. Haimi abu menyana khauri Maulid netem, teruk bak semayang kah netem, nyan bener tepu. Sehingga ahura dudau nyan lam syurga han gepetamong karena hanana semayang. Lam neraka juga han gepatau karena hanana khauri Maulid. Ha si keba tengku lapui getik. Kudih tempat. Sembayang limang adalah ibadah wajib, ibadah pokok. Sedangkan peringatan Maulid Nabi adalah ibadat sunat sebagai ibadat tambahan. Jadi yang idealnya bandua benar, sembayang benar, dan peringatan Maulid juga benar. Karena peringatan Maulid itu adalah peringatan hari bersejarah. Islam tidak pernah melarang kita untuk memperingati hari bersejarah, asalkan peringatan itu kita isi dengan kegiatan yang mengandung nilai ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini cerita oleh Abi Qatadah Al-Ansari. Ketayang oleh sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, pakan di drone sering ne puasa orang Senin." Rasul menjawab, "Fihi wulidtu." Senin itu hari lahir aku. Rasulullah ni ingat kembali nikmat kelahirannya. Dengan seringnya beliau berpuasa hari Senin. Rasulullah mensyukuri nikmat kelahirannya. Dengan seringnya beliau berpuasa hari Senin. Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Dengan seringnya beliau berpuasa hari Senin. Dan puasa itu
mengandung nilai ibadah. Maka gecoklah kesimpulan oleh ulama-ulama awal, Rasulullah ni peringati hari kelahirannya, ni ingat kembali nikmat kelahirannya yang beliau isi dengan kegiatan ibadah. Maka oleh karena itu ulama-ulama awal gepegatlah peringatan Maulid Nabi setiap tahun yang juga diisi dengan kegiatan yang mengandung nilai ibadah. Dalam peringatan Maulid Nabi diisi dengan baca Quran. Baca Quran ibadah. Dalam peringatan Maulid Nabi diisi dengan berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi juga ibadah. Cara berselawat ke Nabi jut hidrodro, jut rame-rame. Pajan tam selawat rame-rame, watekam sapat tu. Maka tam selawat rame-rame. Pakon tam selawat ke rame-rame. Rame-rame karena Nabi Muhammadnya Nabi orang rame-rame. Ke Nabi orang tirau, payam selawat tabah tirau. Begitu juga peringatan Maulid Nabi diisi dengan bersedekah. Ada yang mensedekahkan uang, pakaian, makanan kepada anak yatim, fakir miskin, janda gatin, kaum duafa, urung-urung lemiapa. Gesantuni ba'ura peringatan Maulid Nabi. Cocok teman bak peringatan Maulid Nabi tasantuni anak yatim paling cocok karena peringatan Maulid Nabi nyan sebenarnya peringatan lahir anak yatim. Nabi Muhammad yatim lang kandung, tak pegat peringatan Maulid Nabi berarti peringatan lahirnya anak yatim. Kemudian peringatan Maulid Nabi diisi dengan sedekah. Ada yang mensedekahkan makanan yang telah dimasak, yang leur Aceh gekun kanduri, leur Arab gekun walimah. Inona bu nan walimah miona nyan artiji khauri. Miona kakena yauke bele nebuh walimah. Nya walimah khauri miona nebuh nan ani inang ne khauri walimah. Nya terayu miona tari kopja agam ija urmo. Ija bak khauri. Ne cita yang tebau urang be Arab walimah puarti. Mutulih lang kitab fikih ya Anatut Talibin jilid 3. Walimah itu ada macam-macam. Ada walimatul urus, kanduri peresmian pengantin. Ada walimatul akikah, khauri akikah. Ya. Kemudian di Aceh, dalam tradisi di Aceh walimatul hubla, khauri gating. Tahu ibu-ibu khauri gating? Ibu-ibu ini sang hanja bahasa Aceh ya. Khauri gating artinya khauri mebu kinang bunting. Mang gekun bunting kata gekun gating. Lagi kita nyokun ke lakomat. Kita ke lakomat ke kata. Maka kebicara bahasa yang sopan gekun ayah. Mam nyotakun purumoh yah tekun kata. Maka kebicara bahasa yang sopan gekun ma. Khauri gating, khauri mebu kinang bunting. Nyan khanduri adalah bahagian daripada sedekah dan sedekah ibadah. Kemudian peringatan Maulid Nabi diisi dengan dakwah. Dakwah itu isinya mau'idhah, nasihat-nasihat agama, memberikan informasi kepada umat tentang agama. Dan dakwah itu juga ajakan untuk masuk Islam, dan dakwah itu juga ajakan untuk mengajak orang-orang Islam berbuat baik, meninggalkan buat kebatilan, dan melakukan buat yang geridha oleh Allah dan oleh Nabi. Maka pegat dakwah dalam peringatan Maulid Nabi itu juga bukan bid'ah. Mengapa? Karena Rasulullah berdakwah, yang buat Nabi kan. Sahabat berdakwah, ulama tabi'in berdakwah, ulama tabi'in berdakwah, ulama itba' tabi'in juga berdakwah. Terus bawa tabi'in je nak, kai pegah bid'ah pegah dakwah mulut. Ya, yang hai tak fikir tak kai. Nyan perti urang muat bak buruk ruhung. Magul lam iraya. Tukang guda luka ruang, kupluang tu motor taruda. Hadirin yang terhormat. Islam jejak bansigom dunia berkat perjuangan dan pengorbanan para juru dakwah. Islam masuk ke Afrika Utara. Ngendakwah. Islam itu manggu Andalusia Eropa Barat. Ngendakwah.
Islam ijak ke dehu Asia Selatan Uhindia ngendakwah Islam masuk ke Asia Timur Cina ngendakwah Islam juga masuk ke Asia Tenggara sampai teruk kena waceh dengan dakwah Islam itamang waceh kan melalui koran kan melalui televisi tapi melalui sebuah angkatan dakwah yang dikirim di Khalifah Harun ar-Rasyid dari Daulat Bani Abbasiyah. Angkatan dakwahnya gebuhnan Nahoda Khalifah. Kamenan si hendak po kapainya mendarat ku kampung Paya Meligo Perla Aceh Timur bak tahun 170 Hijrah. 170 nyan gekun abad kedua. Nyan kaitan meng Islam Aceh Timur. Kemudian dalam kapainya Nasidro keturunan Rasulullah yang ketujuh. Namanya Sayyid Ali Muktabar. Yang kejut berkata Islam di Aceh. Karena yang ba Islam Aceh adalah Jahmiyah Rasulullah. Yaitu keturunan Rasulullah yang ketujuh. Pakan tak pegah beliau adalah keturunan Rasulullah yang ketujuh. Karena Sayyid Ali Muktabar itu anak daripada Sayyid Muhammad Adibai. Sayyid Muhammad Adibai nya anak daripada Sayyid Jafar Siddiq. Sayyid Jafar Siddiq anak daripada Sayyid Muhammad Al-Bakir. Sayyid Muhammad Al-Bakir itu anak daripada Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak daripada Fatimah Zuhra. Dan Fatimah Zuhra adalah anak Rasulullah. Rasulullah anak keturunan anak agam. Yang na keturunan Rasulullah red anak inang. Maka urung Habib urung Sayyid yang na di Aceh nyan keturunan red Sayyidina Husain. Hadirin yang terhormat. Kemudian peringatan Maulid Nabi ditutup dengan baca doa. Dan membaca doa juga ibadah. Doa mukhul ibadah. Dan doa itu adalah otak ibadah. Lam semayang juga na doa. Doa iftitah, doa bakwate ruku', doa bakwate iktidal, doa lam sujud. Nyan na doa walaupun itu yang jarang dah baca. Nyan na doa wate leh baca tasyahud akhir. Mulai Allahumma firli maqaddamtu sampai habis. Sampai doa Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Ya Allah ya Tuhanku ne pelindung lung daripada dililit oleh hutang wal maksam dan ne pelindung lung daripada jatuh dalam dosa. Nya Nabi gajarkan umat you baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal maksam. Ya Allah ya Tuhanku ne pelindung lung daripada dililit oleh hutang dan daripada jatuh dalam dosa. Be urang ladong kau tuh masaboh tubang kai du utang masaboh tubuh. Menyohana utuh pu ke pajang, menyohana mutang pu ke pajau. Akibuk mu pajang tapi soh payah pajau bawa pitang. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau peringatan Maulid Nabi tak isi dengan kegiatan yang mengandung nilai ibadah, maka itu sudah sesuai seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah memperingati hari kelahirannya yang beliau isi dengan ibadah, yaitu puasa urus Senin. Tapi sebaliknya bila peringatan Maulid Nabi tak isi dengan cara tak peduk keyboard, tak peduk karaoke, tak undang artis-artis dari Medan, tak goyang punggung Hinoi Aceh, punggung ke bacul adum BBJS sebelah-belah. Nyan yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis. Makanya sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang melarang kita untuk memperingati hari bersejarah, asalkan peringatan itu dilakukan dengan kegiatan yang mengandung nilai ibadah. Buno awal kali lun pegah, peringatan Maulid Nabi termasuk dalam salah satu sunnah hasanah fil Islam. Menyota buka kitab-kitab hadis, sunnah terbagi tiga. Na sunnah Nabi, na sunnah sahabat, dan na sunnah hasanah fil Islam. Arti sunnah, sunnah artinya perilaku atau tindakan. Buat bahasa Aceh. Menyebutkan sunnah Nabi
berarti perbuatan itu perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi. Getanya umat ikut buat Nabi. Kemudian nak buat baik dan penting. Le Nabi hana gepubut. Tapi buat baik dan pentingnya gepubut le sahabat. Nyan gekeun sunnah sahabat. Kemudian dalam buat baik dan penting. Le Nabi hana gepubut. Le sahabat hana gepubut. Tapi buat baik dan pentingnya gepubut le ulama tabi'in. Gepubut le ulama tabi'in. Dan gepubut le urang-urang yang ikut tabi'in dan tabi'in. Maka buatnya gekeun sunnah hasanah fil Islam adalah tradisi yang baik dalam Islam. Baiklah, kita akan menguraikan satu-satu. Pertama, sunnah Nabi. Sunnah Nabi le tak tahar iki. Sunnah Nabi na sunnah yang wajib, na sunnah yang sunat. Sunnah Nabi yang wajib di antaranya yaitu khitan. Pemakna khitan koh kulit bos maknanya. Kan koh boh khitan. Koh boh kuragam mana le bos. Yang khitan sunnah Nabi tapi wajib iki. Inang agam wajib khitan. Kecuali jino kana aliran baru yai pegah huri inang hana wajib le khitan. Nyan baik ne patih kan mi. Nyan program kapean. Ini pegatai ane darah Islam berlebih gatai ji ngombo hara katai. Nekoh juga leleh pi tabi'u. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian termasuk sunnah Nabi yang wajib dalam istinja. Nabi kepu wajib ada katanya ala tatuh wajib rah ngan ia. Menyahana ia wajib tampuh ngan batai. Tapi baik ngan batai tira nyan hu je terukon tu. Batai-batai ruko. Giok hanjur, batai encin hanjur glu. Maka adik-adik long terutama yang agam-agam ra'i baik pegat draw kejahit tok lado mituh igok-igok tepat-tepat kau tahu perlu batat. Nya hana ikut sunnah Nabi. Kemudian sunnah Nabi yang sunat. Dah contoh lagi memotong kuku. Dalam Islam Rasulullah kesunatkan kau ke bengah Jumaat atau bengah Kamis atau bengah Senin. Uro lain makruh kau ke, uronyan sunat. Maka kau ke ladu ke kalau lagi ke ni pelet. Yo dekat dia. Alinya lam sunnah Nabi yang sunat sikat igo mi. Rasulullah gesunatkan sikat igo lebih-lebih segolom tayang salat. Segolom tanya baca Al-Quran. Yang sunat muakkad sikat igo. Le urang zaman ketika igo ngate tapih ngembungang Getanya jino mudah tahat ka. Karena hude badamun modern berbagai pasta gigi dijual. Ada Pepsodent, ada Ciptaden, pakai odol lagi. Mio zaman mau baik gawatan. Teman jino tinggal tatem ngan hante. Teman mio ba urang bea pun dah pegah. Mio ba urang bea nyan parang ba ke yang ujung tring hangli. On di rumah bubong rumah bisa tire. Ubat lambaje pure hampuli. Sikat bajaro igo bisa tujuh lepet. Ya urang bea. Ladom ti kaita mata gekem kalau gay go cagai. Ya hana ikut sunnah Nabi. Ladom ti kaget gelang boleh mana? Tapi ke go mu pakai. Hadirin yang terhormat. Itu sunnah Nabi. Contoh dan banyak sekali contohnya.